Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video hidrosfer mengenai siklus air. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Kansa Salwan Rizky. Saya Wanda Batu Hamidah. Saya Salsabila Octavia. Saya Kuskana Risina. Saya Devano Pratama Putra. Selamat Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Kuskana Risina dari kelas 10-3. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian siklus air. Jadi, siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air yang terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, didorong oleh panas sinar matahari. Proses utamanya meliputi evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pembentukan awan, dan presipitasi atau hujan, dan infiltrasi atau penyerapan air yang menjaga ketersediaan air bersih bagi kehidupan manusia. Pun tahapan-tahapan dari siklus air. Yang pertama yaitu evaporasi, atau bisa kita juga sebut penguapan air di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau menguap ke atmosfer karena adanya sinar matahari. Yang kedua, kondensasi, atau uap air di atmosfer mendingin dan berubah menjadi partikel es atau titik air yang membentuk menjadi awan. Tahapan yang kedua, yang pertama ada transpirasi. Penguapan air berasal dari jaringan tumbuhan. Yang kedua ada presipitasi, yaitu titik air di awan menjadi terlalu berat dan jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, atau es. Yang ketiga atau yang terakhir ada infiltrasi, atau air yang jatuh ke daratan meresap ke dalam tanah, dan infiltrasi atau mengalir di permukaan, limpasan kembali ke laut. Selanjutnya ada jenis-jenis siklus air. Siklus air terbagi menjadi 3. Yang pertama, siklus pendek, merupakan yang paling sederhana karena air hanya berputar di atas area laut. Yang kedua, ada siklus sedang, melibatkan dataran dan merupakan jenis yang paling sering memberikan air hujan bagi manusia. Yang terakhir, ada siklus panjang. Siklus panjang adalah yang paling kompleks dan membutuhkan waktu yang lama karena melibatkan perubahan wujud menjadi es atau salju. Faktor siklus air, sinar matahari dan suhu udara sumber energi utama yang menggerakkan siklus air melalui proses penguapan, sedangkan suhu udara memengaruhi proses seberapa banyak uap air yang dapat ditampung atmosfer dan memicu proses pengembunan. Selanjutnya ada vegetasi tumbuhan. Melalui proses transpirasi, tumbuhan penyumbang uap air ke atmosfer dan akarnya membantu air meresap ke dalam tanah. Lanjut ada pun faktor yang mengganggu, salah satunya itu adalah penebangan hutan karena mengurangi transpirasi dan menyebabkan air hujan langsung mengalir ke laut tanpa peresapan tanah. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah menjaga ketersediaan air bersih, yang kedua mengatur suhu bumi, yang ketiga mendukung pertanian dan ekosistem, yang keempat menyeimbangkan nutrisi di tanah, yang kelima pembangkit energi atau PLTA, yang terakhir transportasi dan ekonomi. Ada dampak jika siklus air terganggu. Yang pertama, banjir. Banjir adalah penyebab paling umum karena air hujan tidak terserap dengan baik. Yang kedua, kekeringan. Daerah tertentu bisa kekurangan air karena curah hujan yang terkurang atau cadangan air tanah yang menipis. Yang ketiga, kerusakan ekosistem. Tumbuhan dan hewan dapat kehilangan sumber air sehingga habitatnya terganggu. Yang terakhir, perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Siklus air yang tidak stabil dapat menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu. Cara menjaga siklus air. Yang pertama ada menanam pohon. Pohon membantu menyerap air hujan ke dalam tanah dan menjaga cadangan air tanah. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dapat menyumbat saluran air dan mencemari sungai sehingga mengganggu aliran air. Yang ketiga, menjaga hutan dan lingkungan. Hutan berperan penting dalam proses penyerapan dan penguapan air. Adapun kesimpulan dari siklus air ini itu sangat berperan penting di kehidupan manusia dan menjadi salah satu faktor pengatur ekosistem utama. Juga siklus air membantu makhluk hidup bertahan hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan agar siklus air berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan.
Gambar ini bagaimana jadinya siklus air. Siklus air adalah perjalanan air tanpa henti dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Proses ini menjadi ketersediaan air bersih di bumi melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama itu ada evaporasi dan transpirasi atau penguapan, yang dimana panas matahari mengubah air dari lautan, sungai, dan danau menjadi uap atau evaporasi. Tumbuhan juga melepas uap air ke udara yang dimana disebut transpirasi. Yang kedua, kondensasi atau pembentukan awan, yang dimana uap air naik ke atmosfer, mendingin dan mengembun menjadi titik-titik air kecil yang membentuk awan. Yang ketiga, presipitasi atau hujan. Awan yang terlalu berat akan menjatuhkan titik-titik air tersebut ke bumi dan membentuk hujan, salju, atau es. Yang terakhir, infiltrasi atau limpasan. Air yang jatuh ke tanah sebagai meresap menjadi air tanah atau infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke sungai hingga bermuara kembali ke laut. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.